The big white world, she grew up within her castle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Nambarwati dari kelas TBI 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Khaldun, biografi dan karya-karyanya. Ibnu Khaldun itu yaitu salah satu tokoh filsafat dalam agama Islam. Banyak sekali karya-karya beliau, di antaranya yaitu kitab Muqaddimah, Al-Ibar, Al-Ta'rif, dan lain sebagainya. Beliau itu sangat berjasa bagi dunia pendidikan Islam, karena beliau itu ahli fikih dalam mazhab Imam Maliki. Juga beliau itu ahli dalam bidang autobiografi, ilmu politik, ekonomi, juga menjadi bidang pertama pembuka ijtima dan bidang sosiologi. Juga beliau itu menjadi pemuka dalam bidang karang mengarang dan lain sebagainya. Beliau itu banyak ahli di bidang mata pelajaran yang lain, seperti di bidang-bidang yang lain seperti fikih, autobiografi, ilmu filsafat, ekonomi, politik. Juga banyak karya-karyanya yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran beliau, yaitu Al-Muqaddimah, Al-Ibar, dan kitab Al-Ta'rif. Semuanya itu menjelaskan tentang bagaimana pemikiran beliau itu di bidang-bidang tersebut. Kemudian saya akan membahas tentang biografinya. Beliau itu lahir di kota Tunis, Tunisia pada tahun 1332 dan wafat pada tahun 1406 Masehi. Tempat tanggal lahirnya yaitu di Tunisia, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1337 Masehi. Nama asli beliau yaitu Abdul Al-Rahman Ibnu Khaldun. Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik Ibnu Khaldun, yaitu di usianya yang masih muda, beliau itu sudah ahli di bidang manapun, seperti bidang filsafat, metafisika, autobiografi, bidang ilmu pendidikan, ilmu hadis, dan beliau juga aktif di bidang ilmu pendidikan. Nah, dari sini beliau itu sangat berjasa bagi pendidikan di agama Islam. Beliau itu mempunyai keyakinan yang teguh dan kuat pendirian. Meskipun banyak orang yang sudah mencaci maki, mencemooh, berusaha menggugurkan semangatnya, tetapi beliau itu tetap bersemangat untuk bagaimana caranya pendidikan di daerah itu bisa maju gitu. Banyak guru-guru beliau yang mengagumi beliau karena kecerdasannya. Di usianya yang masih muda, beliau juga ahli dalam bidang karang mengarang, seperti mengarang sajak, bait puisi. Maka dari itu beliau itu banyak memperoleh penghargaan dari guru-gurunya. Semua guru-gurunya sangat kagum akan kecerdasan beliau, ketekunan dan kerajinan beliau. Kemudian di sini saya akan membahas tentang karya-karya beliau. Banyak sekali karya-karya beliau yang bisa dipelajari, atau mungkin karya-karya beliau yang belum ditemukan oleh para ilmuwan. Di sini saya akan membahas tentang karyanya yang paling fenomenal di dunia pendidikan Islam, yaitu kitab Al-Muqaddimah, kitab Al-Ibar, dan kitab Al-Ta'rif. Saya akan membahas sekilas tentang kitab-kitab tersebut. Sebenarnya kitab Al-Muqaddimah ini adalah bagian awal dari kitab Al-Ta'rif yang membahas tentang kehidupan di masyarakat, seperti profesi, seperti politik, kehidupan sosial, perdagangan, dan hubungan antar manusia. Nah, kitab Al-Muqaddimah itu membahas tentang itu. Nah, kitab Al-Muqaddimah ini adalah bagian dari kitab Al-Ibar, yaitu bagian awal. Saking panjangnya sampai pembukaannya saja dijadikan kitab yang bernama Al-Muqaddimah tadi. Al-Muqaddimah itu kitab yang paling fenomenal, yang paling terkenal di antara semua karya-karyanya Ibnu Khaldun. Kemudian kitab Al-Ibar, jilid kedua sampai kelima ini disebut
setelah kitab Al-Muqaddimah ya. Kemudian itu isinya disebut dengan kitab Al-Ibar. Kitab Al-Ibar ini menjelaskan tentang peristiwa pada zaman dahulu, sejarah, baik itu Arab non-Arab, kejadian di kerajaan-kerajaan gitu. Jadi lebih cenderung membahas tentang suatu peristiwa dalam kejadian di masa lalu. Itu Al-Ibar itu membahas tentang itu. Dan membahas tentang kehidupan di zaman kerajaan, kehidupannya para raja dalam dunia politik. Dan juga kitab Al-Ibar ini juga ada kaum namanya kaum barbar. Nah, kitab Al-Ibar ini menjelaskan dan menceritakan sebuah kehidupan yang bersangkut paut dengan kaum tersebut. Selanjutnya yaitu ada kitab Al-Ta'rif. Nah, Al-Ta'rif ini membahas tentang suku-suku yang ada di dalam suatu peristiwa tersebut. Al-Ta'rif ini terdapat di bab jilid ke-6 sampai ke-7. Nah, kalau Al-Muqaddimah kan menceritakan tentang pemikiran dan semua yang ditulis atau karya-karya Ibnu Khaldun. Nah, kalau Al-Ibar itu menceritakan tentang peristiwanya, peristiwa yang terjadi pada zaman itu yang telah ditulis oleh Ibnu Khaldun. Kalau kitab Al-Ta'rif ini cenderung menceritakan tentang suku-sukunya yang berperan dalam suatu kejadian tersebut. Seperti bangsa barbar itu, ada bangsa memang namanya barbar gitu. Nah, Al-Ta'rif ini menceritakan tentang kehidupan bangsa-bangsa itu. Dan Al-Ta'rif ini menceritakan tentang kehidupan suku Nawata, Zawata, Mazmatah, dan Baranis. Nah, itu semua nama-nama suku yang diceritakan di dalam kitab Al-Ta'rif tersebut. Jadi kitab ini lebih cenderung tentang menceritakan tentang kehidupan suku-sukunya, seperti adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang ada di dalamnya. Dan kitab Al-Ta'rif ini juga menceritakan tentang asal mula suku-suku tersebut dan generasi-generasinya itu seperti apa, dan kehidupannya itu seperti apa, kebudayaannya itu lebih detail, itu dijelaskan di dalam kitab Al-Ta'rif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemikirannya. Pendidikan itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun sendiri yaitu tentang keterampilan, kehidupan menurut kebiasaan individu, dan pengembangan pendidikan untuk memperoleh rezeki sesuai dengan kebiasaan individu-individu tersebut. Tujuan pendidikan sendiri menurut Ibnu Khaldun yaitu peluang yang diberikan kepada pemikiran agar bisa bekerja dengan aktif. Pemikiran kita itu supaya diberikan peluang agar bisa terus bekerja dengan aktif, begitu. Itu tujuan pendidikan yang pertama menurut Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan yang kedua menurut beliau yaitu tujuan akhirat, di mana anak-anak itu diwajibkan belajar ilmu agama dasar-dasar, belajar sholat, belajar Al-Quran sesuai dengan apa yang diperintahkan beliau di dalam kitab Al-Muqaddimah. Nah, itu tujuan pendidikan yang kedua, itu menuju ke akhirat, itu tujuan beliau. Nah, tujuan selanjutnya menurut Ibnu Khaldun yaitu lebih menuju ke duniawi. Nah, di sini agar masyarakat bisa berkembang di bidang industri, bidang profesi, bidang pekerjaan, itu menurut Ibnu Khaldun. Nah, tujuan yang paling utama di antara semua tujuan yang beliau telah paparkan, itu yaitu tujuannya itu Al-Quran harus ditanamkan pada setiap individu, karena Al-Quran itu mencakup segala aspek, segala kehidupan, segala ilmu. Al-Quran itu sumber dari semua ilmu. Nah, maka dari itu beliau itu lebih mengutamakan Al-Quran itu ditanamkan kepada setiap individu, karena Al-Quran itu juga simbolisasi dalam agama Islam. Nah, di sini Al-Quran itu menjadi poin utama, pemikiran utama, rujukan utama bagi semuanya, bagi ilmu-ilmu. Nah, karena Al-Quran itu adalah sumber dari segala ilmu. Nah, di sini saya akan membahas yang itu,
cara Ibnu Khaldun mengajari murid-muridnya, yaitu kewajiban seorang guru. Bagaimana guru tersebut bisa mengajar muridnya dengan baik, yaitu dilarang di sini menurut Ibnu Khaldun ya, itu dilarang bersikap keras kepada murid-murid, dilarang memberikan materi yang berlebihan. Itu para murid-murid itu diberi materi sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan umur mereka. Jadi tidak terlalu sulit, karena yang materi yang sulit-sulit bisa akan mengganggu proses belajar mengajar mereka. Dan dilarang juga untuk menyuruh murid menghafalkan terlalu banyak materi, yang mana materi tersebut lebih banyak daripada ilmu yang utama. Nah, di sini maksudnya beliau itu lebih menyuruh menghafalkan materi yang inti-intinya saja. Nah, murid juga dilarang untuk berpikir keras. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang masa pendidikan Ibnu Khaldun, yaitu dia itu belajar selama 18 tahun di Tunisia. Sebelum itu, beliau itu belajar bersama dengan orang tuanya. Lalu kemudian menuntut ilmu ke beberapa ulama yang terkenal di daerah sana, seperti menuntut ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Menurut Ibnu Khaldun, menuntut ilmu Al-Quran itu adalah paling penting dan paling utama di antara menuntut semua ilmu yang lain, karena ilmu Al-Quran itu adalah sumber utama bagi semua ilmu, dan juga sebagai pedoman agama Islam, atau dalam arti kata lain yaitu sumber dari segala ilmu, yaitu Al-Quran. Dalam hal ini, peran guru atau ulama yang pernah mengajar Ibnu Khaldun itu sangat penting bagi perkembangan intelektualnya. Masih banyak lagi kitab-kitab yang telah Ibnu Khaldun pelajari. Dari sini ini membuktikan bahwa beliau itu sangat menjunjung tinggi sebuah ilmu dan moral, karena beliau itu mampu mempelajari semua kitab-kitab atau banyak sekali kitab yang telah beliau pelajari. Di sini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun itu orang yang rajin dan cerdas serta berintelektual. Lalu kemudian terjadi musibah pada daerah tempat tinggal beliau, yaitu pada tahun 749 Hijriah. Daerah beliau itu terserang sebuah virus atau wabah penyakit. Nah, semuanya rata-rata terkena penyakit. Begitu juga keluarganya, muridnya, guru-gurunya, banyak sekali korban pada saat itu. Dari sini beliau itu berinisiatif untuk pindah. Nah, maka dari itu beliau kemudian pindah. Untung saja dalam kejadian ini beliau bisa terselamatkan. Sedangkan wabah ini banyak sekali menewaskan semua para ulama, para murid dan guru-gurunya dan keluarganya, semuanya itu banyak yang meninggal karena terjadi sebuah wabah virus ini yang terjadi di Tunisia, yaitu pada tanggal 749 Hijriah itu. Nah, tujuan beliau untuk pindah dari daerah Tunisia yaitu beliau berpindah ke Maroko. Nah, di Maroko beliau itu bertemu dengan guru-guru baru, para ulama baru. Di sana beliau itu mengembangkan ilmu ilmiah. Banyak sekali karya-karya ilmiah yang telah beliau karang pada saat ada di Maroko tersebut. Banyak sekali karya-karya dan kitab-kitabnya yang beliau karang pada saat setelah kejadian itu. Sebenarnya karya-karya beliau itu sangat banyak. Ada yang belum diterbitkan, ada juga yang belum diketahui oleh para ilmuwan, karena beliau itu hidup di masa kejayaan Islam itu akan runtuh. Nah, dari sini beliau itu ada beberapa kendala, makanya beliau itu ada beberapa karangannya itu yang tidak diterbitkan. Sebenarnya banyak sekali.
Nah, meskipun begitu, beliau itu dengan bekal ilmunya, dengan bekal kecerdasannya, kegigihannya dan semangatnya, beliau itu mampu mengamalkan ilmu pada saat meskipun masa-masa itu sangat sulit, yaitu masa-masa kejayaan Islam itu akan runtuh. Dari sini beliau itu patut diapresiasi sebagai guru terbaik. Mungkin sekian, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.